Peristiwa tak terlupakan. Mengurai kisah yang mencekam memilukan. Namun berujung meraih manfaat dan kemaslahatan bagi umat, warga lingkungan. Hanifah gadis desa. Sosok berparas cantik. Sikapnya cukup sederhana. Sri Kandi mencari jati diri. Dambaan bagi umat. Warga di kampung halaman pedalaman. Namun dia sudah lama juga sih. Sosok Hanifah tinggal di kota metropolitan. Di Jakarta. Guna menimba ilmu pelajaran dan pengetahuan yang mumpuni. Hanifah. Nama panggilan akrabnya Ifah. Tentunya dalam kisah cerita ini. Hanya nama samaran. Begitu juga dengan pemeran yang lainnya. Apabila terdapat kesamaan. Nama pemeran. Tempat dan peristiwa kejadian yang sama. Mohon dimaafkan. Dan bukan unsur kesengajaan tapi hanya kebetulan saja. Entah nyata atau fakta. Kisah cerita ini terbalut fiksi imajinasi. Semoga memuat spirit edukasi positif, menuai hikmah manfaat dan peringatan, serta pesan moral yang terinspirasi menarik, terhibur bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tetapi sebelum kisah cerita ini diurai, teman-temanku, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya terlebih dulu like, comment, share, and subscribe. Semoga doa teman-teman, sahabat-sahabat dan saudaraku terkabul meraih rezeki yang halal, barokah dan melimpah. Tak lupa dengan berbagi pada saudara kita, kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim yang patut serta layak menerimanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Hanifah lulus sekolah lanjutan pertama di desa di kampungnya, untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal ke jenjang berikutnya, dia diajak oleh pamannya. Tahun ajaran baru, hijrah bersekolah di kota Jakarta. Usut punya usut. Ternyata pamannya berprofesi sosok seorang guru, mengajar di tingkat sekolah lanjutan atas di kota Jakarta. Doa restu kedua orang tua dan kedua adiknya teriring turut menyertainya. Ifah tulus dan ikhlas. Dengan tekad yang kuat, Ifah ikut menuntut ilmu. Hijrah bersama paman dan keluarganya. Izin pamit sambil berkemas. Bergegas lalu beranjak pergi menuju kota Jakarta. Semenjak Ifah mulai masuk tahun ajaran baru, duduk di bangku sekolah lanjutan atas, tidak lepas dari arahan, bimbingan dan pengawasan pamannya. Karena selintas Ifah memiliki potensi, semangat belajar yang tinggi, berdisiplin, tidak pemalas, tampak cerdas, rajin belajar, bersungguh-sungguh untuk meraih mengejar, berprestasi dalam kesempatan yang lebih baik di sekolahan. Semua itu dapat diraihnya. Selalu juara. Ekstrakurikuler kegiatan-kegiatan di sekolahan. Ikut berperan aktif. Selalu mengikutinya. Bersyukur begitu lulus dari sekolah tingkat lanjutan atas. Ikut seleksi jenjang pendidikan Akpol. Akademi Kepolisian. Alhamdulillah diterima sebagai polisi wanita. Kerap dikenal dengan sebutan Polwan. Selama Ifah mengelana niat baik menimba ilmu di perkotaan, hingga kelulusan pada Akademi Kepolisian. Selaku polisi wanita, ternyata ada sesuatu harapan yang tersimpan di benak Ifah, yaitu rindu akan kampung halaman, suasana di desa, di kampung orang tuanya Ifah. Kondisi lingkungannya kian nampak tidak kondusif. Ada oknum-oknum warga desa di lingkungan kampung halamannya, bergaya pemalak sok jagoan, selalu bikin ulah dan mengintimidasi warga. Bahkan gemar sekali minum minuman keras, lalu mabuk-mabukan. Ujung-ujungnya memalak, memeras, meresahkan sesama warga lingkungan. Sehingga peristiwa begal, pembunuhan, pelecehan pernah terjadi juga. Kalau penjarahan, mencuri, menyolong hewan ternak, bahkan hasil pertanian di ladang di kebun-kebun warga, kerap kali terjadi. Berakibat fatal, menderita kerugian bagi warga. Akibat ulah dari aksi pencurian, penjarahan, perbuatan kriminal oknum-oknum mereka, pihak keamanan di desa dibuat tak berdaya. Bahkan kerap kali dia diancam-ancam, ditakut-takuti dengan ilmu hitamnya. Mau disantet, mau ditenung, diteluh, bahkan akan dilumpuhkan dengan penyakit kiriman. Kalau pihak keamanan atau siapapun warga lainnya yang berani-berani mengusiknya, suasana lingkungan semakin hari semakin tidak kondusif. Setiap saat, setiap waktu,
Ada saja insiden atau peristiwa yang merugikan warga lingkungan setempat. Para tokoh masyarakat atau para ulamanya, Pak Kiai atau Pak Ustadz dibuat tak berdaya. Karena di lingkungan setempat terdapat perguruan aliran sesat, ilmu hitam, terselubung, yang memuja arwah-arwah gentayangan, siluman-siluman makhluk halus, roh halus dan macam-macam informasi. Sengaja dibikin menyeramkan, dibuat mencekam menakutkan, agar warga setempat tunduk dan manut pada kelompok perguruan aliran sesat mereka, untuk menjadikan pengikutnya. Kondisi seperti ini sungguh menyesatkan. Bagi sebagian warga lingkungannya, tentu dibuat tidak nyaman, tidak aman dan terancam diganggunya. Hingga banyak pengikutnya yang dari luar kampung berdatangan, kerap ugal-ugalan. Situasi dan kondisi semacam ini tentunya ulah dari sikap perilaku-perilaku dan pengaruh-pengaruh perbuatan dedengkot-dedengkotnya, yang sengaja pamer ilmu hitam kekebalan, tahan bantingan, tahan bacokan, didukung oleh para pengikut-pengikutnya, yang sering petantang petenteng di tepian jalan, bergaya dengan ulahnya bersikap SADIGO, salah dikit golok. Begitu simbol dia koar-koar ucapan yang terlontar dari mulut pengikutnya. Gaya mereka sembari beler mabuk-mabukan, mengancam lalu memalak anak sekolahan, anak-anak santri, sambil diusik diganggunya, dipalakin sembari mabuk, berjalannya oleng keliling ke warung-warung warga, meminta jatah preman seraya bawa parang. Suasana di lingkungan kampung setempat tidak nampak aktivitas warga, yang memiliki nilai rukun damai dan tenang. Yang kelihatan hanya suasananya yang mencekam, ancaman aksi negatif, kesesatan ilmu hitam, mengarah untuk berbuat curas, tindakan kriminal pencurian dengan kekerasan, curat tindakan kriminal dengan pelanggaran berat dan curanmor, aksi pencurian kendaraan bermotor yang dikenal bentuk kejahatan 3C, membuat tidak aman, tidak nyaman, bagi kepemilikan harta benda milik warga dengan ancaman tindakan kriminal oknum-oknum mereka. Kondisi lingkungan semacam ini tentunya membuat sebagian besar warga lingkungan merasa resah, cemas, was-was, suasananya mencekam, terancam menegangkan bagi lapisan warga lingkungan setempat. Begitu juga dengan orang tua keluarga Hanifah. Berikut saudara-saudaranya, kerabat dan tetangga yang lainnya. Dibuat tidak aman, tidak nyaman dan selalu terancam. Suasana tegang mencekam. Kondisi situasi seperti ini rupanya seringkali sampai ke telinga Polwan Hanifah, bahwa di kampung halamannya terbelenggu kedaruratan penyakit masyarakat atau pekat. Bahkan 2 tahun terakhir setiap pulang kampung, bersilaturahim dengan kedua orang tua dan keluarganya, kerap kali mendapat pengaduan dan menerima keluhan, curhatan dari tokoh warga lingkungan, dari Pak Ustadz dan Ketua RT, para pengurus RW, warga tetangga yang lainnya. Polwan Ifah sering sekali mendengarnya. Situasi lingkungan warga yang amat mencekam, tegang dan mengkhawatirkan. Dari ulahnya oknum-oknum warga yang menyesatkan. Dengan suasana situasi dan kondisi di kampung halaman yang tidak kondusif, maka Polwan Ifah nampak berpikir sejenak, lalu mencari solusi. Reaksi protap yang tepat sasaran, sesuai jenjang pangkat dan jabatan. Kariernya Polwan Hanifah sangat baik dan punya prestasi. Sudah 2 tahun hingga kini duduk pada jabatan Kapolsek di wilayah perkotaan. Lantas Polwan Hanifah yang mempunyai cita-cita semenjak semula dengan berbagai pertimbangan, lalu memberanikan diri menghadap pimpinan, melapor pada atasannya, mau mengajukan permohonan mutasi, alih tugas ke wilayah kerja kampung halamannya. Dengan sikap Polwan Ifah seperti itu, pimpinan dan semua jajarannya merasa terkejut, heran dan dikagetkan seraya bertanya-tanya, kenapa ya Polwan Ifah cukup baik punya prestasi, tapi bersikeras ingin mutasi ke wilayah pedalaman nampak aman di pelosok, jauh dari perkotaan. Walaupun di tempat kampung halamannya, kok mau-maunya bertugas di pedalaman, jauh dari perkotaan. Namun informasi yang beredar itu sudah tertanam dalam benak Polwan Ifah, cita-cita dan harapan sejak dahulu. Sri Kandi menepati janji, menguji jati diri, ingin mengabdi dan rindu di kampung halamannya terlebih dulu. Dan apabila jenjang pangkat jabatannya sudah meningkat berprestasi, siap mengabdikan bertugas di tempat lainnya. Nampaknya semua itu melalui proses dengan pertimbangan dan keputusan pimpinan. Akhirnya permohonan Polwan Ifah, alhamdulillah terkabul juga. Bersyukur 2 bulan kemudian Polwan Ifah
ditugaskan duduk dalam jabatan Kapolsek di wilayah kerja di pedalaman kampung halamannya, yang nampak selintas aman dan kondusif. Namun bagi Polwan Ifah di kampung halamannya dalam kondisi dan situasi wilayah belum kondusif, masih rawan, tegang mencekam, bahkan membuat warga tidak aman tidak nyaman, dihadapkan dengan berbagai ulah perilaku ancaman dari kelompok oknum-oknum tertentu. Strategi situasi kondisi, pemetaan di wilayah kerjanya, bagi Polwan Ifah sudah dipelajari, sudah paham, sudah berada di benaknya semua. Dengan minta doa restu orang tua dan seizin pimpinan sesuai protap, Polwan Ifah mulai bekerja. Awal-awal merapat bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ulama, kiai, ustadz-ustadz, hingga berkunjung ke ponpes-ponpes di lingkungan wilayah kerjanya. Muspika bersama Pak Camat dan Pak Dan Ramil dengan dukungan para kades atau kepala desa setempat. Lalu, seluruh jajaran dan anggotanya merapatkan barisan di bawah komando Polwan Hanifah, menyusun strategi operasi senyap, mengingat sasaran target dan strategi yang dihadapi yakni oknum kelompok spiritual aliran sesat ilmu hitam, akar biang kerok penyakit masyarakat. Maka diam-diam operasi senyap mulai bekerja. Ibu Polwan Ifah dengan sengaja mengundang melibatkan Ustadz supranatural. Sosok guru spiritual sebut saja, Ustadz Pop. Nama samaran, yang sudah dikenal di kalangan masyarakat luas kerap membasmi, menumpas memberantas aliran sesat ilmu hitam, dan ritual perdukunan dukun santet, teluh, tenung dan pemuja berhala. Makhluk halus arwah jahat gentayangan. Berikut perdukunan siluman ilmu hitam lainnya, yang selalu bikin ulah menyesatkan umat, membuat resah warga dan masyarakat lingkungan. Berikut tim Buser sudah disiagakan, berkoordinasi dengan pimpinan wilayah guna mendampingi pengawalan pergerakan Ustadz Pop. Sosok guru spiritual yang sudah tidak diragukan lagi, keampuhan, kemampuan dan kepiawaiannya. Namun, pada momen siap siaga, tiba-tiba Ibu Komandan Ifah meminta sosok Ustadz JJ diikut sertakan bergabung dan mendampingi Ustadz Pop. Seketika itu para anggota dan jajarannya bertanya-tanya, berbisik sambil berpikir sejenak. Kok Ustadz yang belum dikenal dan tidak populer diikut sertakan, bergabung dan mendampingi Ustadz Pop? Lalu sosok Ustadz JJ yang mana? Yang dimaksud Ibu Komandan Ifah belum tahu dan tidak dikenal nama Ustadz itu? Siapakah gerangan Ustadz JJ? Mereka pada keheranan, bertanya-tanya. Usut punya usut. Setelah ditelusuri itu Ustadz JJ, sosok sungguh sederhana, rendah hati, sudah lama mengelola ponpes, yang perlu mendapat perhatian. Ternyata Ustadz JJ warga asli setempat. Kerabatnya Ibu Komandan Ifah. Tentu Ibu Ifah sudah banyak tahu tentang Ustadz JJ punya potensi terpendam dan masih teman seperguruan dengan Ustadz Pop yang terlibat diundang untuk menumpas dan melumpuhkan gerombolan penganut ilmu hitam menyesatkan yang selalu mengganggunya, bikin gaduh, bikin ulah, bikin resah. Kamtipmas lingkungan setempat. Target sasaran tentu dedengkot-dedengkotnya, yang berujung pada tokoh sentral, penyulut biang kerok yang bikin gaduh di masyarakat. Timing yang tepat di malam hari. Pergerakan ke satu tempat dimulai. Begitu diintai, dipantau. Suasananya mereka pada kumpul ritual dan pesta-pesta di satu tempat yang selama ini mereka rahasiakan. Ternyata banyak juga perempuan di dalamnya yang ikut ritual, bersemedi, hingga berpesta pora. Muda-mudi mabuk-mabukan, bareng dedengkot-dedengkotnya. Tidak ragu dan tak sungkan lagi seketika Ustadz Pop, didampingi Ustadz JJ, masuk nyelonong ke dalam. Tiba-tiba dihadang oleh 3 orang sok jagoan bergaya pendekar. Mereka bercakap, saling bertahan, berseteru saling ngotot, lalu terbakar emosi. Seketika insiden keributan, pertengkaran, perkelahian, beradu ilmu kebatinan, tenaga dalam saling serang baku hantam terjadi. 2 lawan 3. Ujung akhirnya mereka bertiga yang sok jagoan terhuyung oleng. Dihajar tenaga dalam Ustadz Pop dan Ustadz JJ. Mereka bertiga pada nyungsep, nyesek, tepar terkapar, tersungkur dilumpuhkan. Nampaknya Ustadz Pop bareng Ustadz JJ sudah nggak sabaran lagi. Mereka berdua kompak merangsek maju terus ke dalam, dan berhadapan dengan otak biang kerok dedengkot-dedengkotnya. Suasana nampak tegang seketika. Apa yang akan terjadi?
Pasukan dedengkot melakukan perlawanan mereka tidak terima. Kedatangan tamu tak diundang yang mau mengusiknya. Seketika adu mulut terjadi. Mulai tampak kegaduhan saling ngotot dengan kata-kata kotor. Nama hewan kebun binatang yang disebut terucap dari mulut mereka. Tidak ragu lagi begitu 4 orang pengikutnya ancang-ancang mau nyerang dengan tenaga dalamnya pada Ustadz berdua. Seketika itu spontan dihajarnya oleh Ustadz. Mereka pada oleng jatuh terhuyung. Tetapi mereka bangkit lagi. Mau nyerang balik. Begitu Ustadz JJ menoleh. Spontan dihajarnya oleh Ustadz JJ. Berikut bogem susulan dari Ustadz Pop. Tampak mereka meringis merintih mendengu kesakitan. Tersungkur nyungsep. Dibuat tak berkutik. Tak berdaya lalu mengap-mengap nyesek dilumpuhkan. Ampun-ampunan sembari disuruh pada pergi bubar keluar. Begitu mereka tiba di luar. Disambut tim buser dan tim gabungan. Lalu menyerah pasrah diangkut ke kantor polsek. Didata diminta keterangan. Lantas tak lama kemudian. Muncul lagi biang kerok dedengkotnya. Keluar dari dalam kamar. Mereka bergaya mirip bodyguard. 2 orang siap bertarung lawan Ustadz. Itu pengikutnya disuruh minggir semua. Oleh biang kerok dedengkotnya. Mereka pada masuk ke kamar. Ada juga yang ngumpet ke belakang. Ini baru pertunjukan seru. Akan dimulai dan yang ditunggu-tunggu. Tim buser dan tim gabungan menyaksikan dari luar. Sambil memantau. Jaga ketat. Pagar betis sembari mengintainya. Kali ini pertarungan 2 lawan 2. Dimulai bisa dibayangkan berlangsung 10 menit. Perlawanan alot. Mereka beradu ilmu tenaga dalam. Akhirnya berujung kedua dedengkot biang kerok aliran sesat. Bergaya bodyguard pada tersungkur kolep. Hingga oleng terhuyung nyungsep tepar terkapar. Lalu mengap-mengap nyesek bengek mengenaskan. Digelandang di bawah. Diangkut ke kantor polsek. Melihat peristiwa itu, anak buah pengikutnya pada bubar kocar-kacir. Kabur berlarian ketakutan. Ternyata kena batunya juga. Nasib sial dia ditangkap tim buser. Tim gabungan berjaga-jaga ketat. Pagar betis. Di luar dibuat tak berkutik. Lalu diangkut malam-malam ke kantor polsek. Didata. Buat diminta keterangan dan kesaksian. Tapi ada juga sih yang lolos berusaha kabur. Namun menjadikan bahan catatan target berikutnya. Itu tempat perkumpulan tempat memuja berhala. Tempat ritual pesta-pesta mabuk-mabukan. Bersemedi aliran sesat ilmu hitam hancur berantakan. Dan para dedengkot biang kerok bergerombol dengan pengikutnya bubar jalan. Bahkan ada dedengkotnya terlibat kasus. Diamankan masuk tahanan. Di luar sudah dijaga ketat. Di pagar betis. Oleh anggota pasukan tim buser dan tim gabungan keamanan wilayah kecamatan dan desa. Digelandang melalui operasi senyap. Bergabung dengan Ustadz JJ dan Ustadz Pop bersatu padu menyatu. Satu perguruan. Ternyata target operasi tepat sasaran. Usut punya usut 2 orang dedengkotnya ditahan dikurung dikandangin. Terlibat kasus pencurian hewan ternak milik warga dan kasus penggelapan kendaraan milik warga lingkungan. Dan ada lagi 1 dedengkot. Tokoh sentralnya terlibat kasus pencurian berat. Penipuan dan penganiayaan berat sudah target operasi dalam pengejaran. Tampaknya Ustadz JJ tidak tinggal diam. 2 hari kemudian tokoh sentral biang kerok dihajar sama Ustadz JJ. Ampun-ampunan tak bernyali. Hingga diamankan di kantor polsek. Diproses secara hukum. Untuk mempertanggungjawabkan kasus pelanggaran perbuatannya. Ilmu hitam mereka yang menyesatkan sudah dibuang. Dibersihkan. Mereka sudah lemah. Hampa tak berdaya. Lenyap dan sirna kekuatan ilmu hitamnya. Sudah tidak ada lagi sekelompok warga atau anak muda petantang-petenteng bergaya preman di tepi jalan. Lalu mabuk-mabukan sambil pamer ilmu hitam. Melakukan pemalakan. Yang mengancam bikin gaduh warga di lingkungan. Unsur linmas yang dulu dikenal Hansip mulai diberdayakan. Siskamling mulai diaktifkan. Pam Swakarsa mulai berjalan semua jenjang aparat keamanan dan jajarannya tingkat kecamatan dan tingkat desa. Difungsikan dan diaktifkan dengan melibatkan seluruh lapisan warga masyarakat desa, RT atau RW, dalam rangka mewujudkan wilayah lingkungan yang kondusif. Nampaknya situasi dan kondisi lingkungan sudah aman nyaman terkendali. Tentunya dampak dari Sri Kandi tersenyum menepati janji. Mencari jati diri. Siapa dia? Siapa aku? Sudah tuntas ketemu masanya rindu wilayah kampung halaman tampak kondusif. Tiba waktunya Ibu Komandan Polwan Hanifah dan pimpinan wilayah berikut jajarannya
meraih prestasi dengan seluruh lapisan tokoh warga masyarakat setempat tersenyum lebar. Mereka oknum-oknum preman biang kegaduhan yang masih berkeliaran. Sudah pada kabur. Mengumpat ketakutan. Alhamdulillah lingkungan aman terkendali, warganya nyaman. Tentunya warga tenang, tentram, suasana rukun dan damai. Sehingga tingkatkan kesejahteraan dan pendapatan ekonomi sosial masyarakat dari semua sektor bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan dan bidang sektor lainnya, dalam rangka mewujudkan warga masyarakat makmur dan sejahtera. Kemudian mendengar info, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ponpes Ustadz JJ yang berada di pelosok kampung halaman masih kerabatnya Ibu Kapolsek Polwan Hanifah. Kali ini sudah mulai dikenal. Bahkan ramai pengunjung dengan aktif memiliki padepokan terapi sehat, metode doa spiritual pengobatan terapi penyembuhan penyakit, serta siap siaga menumpas memberantas kelompok biang kerok penganut ilmu hitam menyesatkan, yang bikin gaduh Kamtipmas. Demikianlah kisah cerita dari Polwan Ifah, semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya. Dan jangan lupa ditekan tombol like and subscribe, agar kita bisa lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Supaya channel ini agar bisa berkembang lagi atas dukungan kalian semua. Terima kasih.